Halo pecinta serial Balika Padu dimanapun kalian berada. Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Di episode kali ini, Jagdis menanyakan tentang Laksing kepada Gangga. Gangga bilang ia sedang memeriksa pasien di ruangan lain. Jagdis bilang, beritahu aku kalau ia sudah kembali, karena ia yang akan melanjutkan perawatan Gauri. Karena Gauri tahu aku ada di sini, ia menolak untuk dirawat olehku. Laksing yang akan melanjutkan pengobatan itu. Padahal aku ingin sekali merawatnya, tapi mungkin ia masih kecewa padaku akan masa lalu itu. Gauri menyalahkan semua ini adalah salahku. Aku ingin menebus kesalahan itu, tapi ia bersikeras menolak, begitupun orang tuanya. Gangga bilang ada suatu cara agar bisa melepaskan rasa bersalahmu, Pak Dokter. Kau yang harus merawatnya bagaimanapun caranya. Hidup yang telah membawa kalian bertemu. Aku tahu kau ingin berusaha. Kau harus meminta maaf padanya. Apapun risikonya, jangan menyerah. Anandi mengendarai mobil saat itu. Ia akan menjemput Amol. Amol akan senang jika ayahnya bisa pulang lebih awal dari biasanya agar ia bisa puas bermain bersama. Lalu saat itu motor Saurabh tiba-tiba rem mendadak. Lalu Anandi menghentikannya. Ia menegur orang itu. Anandi mengira itu bukan Saurabh. Lalu Anandi menanyakan, bagaimana kau bisa keluar dari penjara, Saurabh? Lalu Saurabh menjawab, aku tidak bersalah. Aku tak pernah melakukan apapun pada Sanji. Percayalah. Lalu Anandi bilang, aku tak percaya dan tak mengerti pada dirimu. Saurabh bilang, Sanji yang terus berusaha menggodaku. Ia melakukan semuanya. Kak Pipek mengetahui kelakuan Sanji sampai-sampai Kak Pipek mengusirnya dari rumah. Lalu Anandi curiga, ia mengingat perkataan Sanji bahwasanya Sanji pulang karena Pipek tak ada di rumah. Apa mungkin Sanji benar-benar diusir oleh Pipek? Ujar Anandi dalam hatinya. Saurabh bilang saat itu, keluar dari penjara, Sanji ingin terus berduaan denganku. Ia selalu menggodaku. Kak Pipek menemukan Sanji di kamarnya dengan keadaan mabuk. Lalu Anandi bilang, aku tak percaya padamu, kau pasti berbohong. Kaulah dalang dari semua masalah ini. Keretakan rumah tangga mereka berasal darimu. Ia kesal dan pergi meninggalkan Saurabh. Saurabh terlihat senang karena sengaja ia berhenti di depan mobil Anandi agar aku bisa menceritakan semua ini. Melihat Sanji kecewa, aku bahagia. Sedikit demi sedikit dendamku terbalaskan pada adik iparnya, ujar Saurabh. Jagdis datang menemui Gauri di kamarnya, tapi ia kaget karena Gauri menghentikan langkahnya. Gauri mengatakan, berhenti di situ, jangan dekati aku. Aku tak membutuhkan perawatan bahkan belas kasihan darimu. Pergilah. Lalu Jagdis mengatakan, dengarkan aku Gauri. Aku kemari hanya ingin untuk meminta maaf padamu atas apa yang telah aku perbuat di masa lalu. Jauh-jauh aku ke Mumbai untuk menemuimu saat itu. Waktu itu, aku menulis sepucuk surat untukmu. Lalu Gauri menjawab, aku tak mendapatkan surat apapun darimu. Tak masalah bagiku jika aku tak mendapatkan sepatah kata darimu. Kau menghancurkan kehidupanku demi Anandi. Lalu kenapa sekarang kau bersikeras meminta maaf padaku? Pergi dari sini, lanjutkan kehidupanmu dengan Anandi, ujarnya. Ia tak tahu kalau istri Jagdis sekarang adalah Gangga. Ucapkan selamat dariku untuk Anandi. Kau alasan Anandi agar kehidupannya bahagia. Jagdis bilang,
Anandi saat ini hidup bahagia dan bergelimangan harta, tapi bukan denganku. Ia menikah dengan seorang pria lain. Ia pantas mendapatkan semua itu, tapi bukan denganku. Gauri saat itu kaget mendengar penjelasan Jagdis. Jagdis pergi dan saat itu ada Gangga dan Sipani di hadapannya. Lalu mereka pun pergi. Amol dan Anandi tiba di rumah, lalu Sanci membawakan pasta dan memberikan pada Amol. Anandi berkata, "Makanlah, nak." Lalu Anandi mengajak Sanci ke kamarnya. Lalu Sanci menanyakan, "Ada apa, kakak? Kenapa kau terlihat tegang sekali?" Lalu Anandi bilang, "Tadi sewaktu aku pergi menjemput Amol, aku bertemu dengan Saurabh. Ia bercerita tentang hubunganmu dengan Pipek. Benarkah kau diusir Pipek dan Pipek memutuskan hubungan denganmu?" Jawab Sanci. Sanci bilang, "Tidak, kakak, dia berbohong. Itu semua tidak benar. Tidak mungkin aku melanggar janji suci pernikahanku. Ia hanya ingin aku dan Pipek bertengkar, itu saja." Anandi bilang, "Jangan berbohong, Sanci. Katakan apa yang sebenarnya terjadi. Aku akan membelamu, kau jangan takut." Lalu Sanci pun mulai jujur dan berkata, "Saurabh berulah lagi. Kupikir ia sudah berubah. Aku diam hanya untuk menyatukan hubungan keluarga. Aku tetap baik-baik saja. Aku pun menjaga perasaan dan harga diri Pipek. Aku tak mau ia kecewa padaku, kakak. Itu saja. Saurabh melakukan tipu daya itu. Pipek melihatku berpelukan saat itu. Ia pun marah besar padaku." Sanci menangis. Ia berkata, "Sulit untukku, kakak, menjalani kehidupan satu atap dengan musuhku. Aku bingung harus berbuat apa, kak." Anandi lalu menelpon Pipek dan berniat menceritakan semuanya agar lebih jelas. Ia mengajak bertemu. Sipani berusaha menenangkan Gauri. Gauri berkata, ia tak bisa memaafkan Gangga. Sipani bilang, "Kau harus sabar dan terima semua jalan hidup ini. Lupakan masa lalumu. Kini jalani kehidupan demi masa depanmu saja." Anandi dan Sanci menunggu Pipek di restoran. Lalu Pipek datang. Pipek bilang, "Maaf aku terlambat dan membuat kalian lama menunggu." Mereka duduk bersama. Pipek memegang tangan Sanci dan mengatakan, "Maafkan aku. Kau pasti berpikir kalau aku telah melupakanmu secepat ini. Sengaja aku mengusirmu dari rumah agar kau pergi ke tempat yang aman." Anandi terkejut. "Apa maksudmu, Pipek?" "Aku percaya sepenuhnya pada Sanci, kakak. Saurabh telah menceritakan semuanya, tapi saat itu aku melihat bukti nyata sesungguhnya. Aku ada di sana. Keluargaku juga ada di balik semua masalah ini. Mereka merencanakan semua ini agar kita berpisah, tapi aku tak akan melakukan itu." Pipek mengusap air mata Sanci dan bilang, "Maafkan aku, Sanci. Aku tak bisa membelamu saat itu."